Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Syarhus Sunnah li Imami Ahli Sunnati wal Jamaah Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Kita masuk pada perkataan beliau, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wal imanu bi anna Aba Bakrin wa Umar rahmatullahi alaihima fi hujrati Aisyah radhiyallahu anha ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qad dufinahu hunalika ma'ah فَإِذَا أَتَيْتَ الْقَبْرَ فَالتَّسْلِيمُ عَلَيْهِمَا بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاجِبٌ. Berkata Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, di antara kaidah ahli sunnah wal jamaah adalah beriman bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan juga Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu berada di kamar Aisyah radhiyallahu anha bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan keduanya dikebumikan di situ bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila Anda mendatangi kuburan tersebut, maka mengucapkan salam kepada keduanya setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam hukumnya wajib. Baik. Di sini muallif rahimahullahu taala menjelaskan kepada kita tentang keutamaan dua sahabat Rasul yang merupakan wazirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan juga Umar. Dan keduanya adalah sahabat pilihan Rasul yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, iktadu billadaini min ba'di Abu Bakrin wa Umar. Ikutilah dua manusia sepeninggalku ini. Kemudian Rasul mengisyaratkan kepada Abu Bakar dan juga Umar, karena di masanya Rasul ketika hidup juga dua manusia ini tidak lepas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemana saja Rasul pergi, selalu Abu Bakar dan Umar di samping Rasul. Makanya kalau kita melihat secara fadilah tartib, keutamaan tartib dalam kedua sahabat ini, maka biasa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan apabila disebutkan setelah Rasul Abu Bakar, maka pasti ketiganya Umar. Rasul, Abu Bakar, Umar, begitu seterusnya. Tapi sedikit saya akan bicara tentang fadilah kedua sahabat ini untuk kembali mengingat kepada dua sahabat ini, karena ini bantahan kepada orang-orang Syiah, di mana orang-orang Syiah mereka sangat membenci dengan dua sahabat ini.
Bahkan apabila berziarah ke kuburan Rasul, setelah mereka mengucapkan salam kepada Rasul, mereka melaknat dua sahabat ini. Allahumma al'an li Abi Bakrin wa Umar. Ya Allah, laknatlah Abu Bakar dan Umar. Begitu ucapan mereka. Sementara ahli sunnah wal jamaah senantiasa berdoa kepada Allah dengan taradi, radhiyallahu anhum. Tetapi mereka justru melaknat keduanya hanya karena sebuah keyakinan yang menyimpang di antara mereka. Mereka mengatakan bahwa kedua sahabat ini yang merebut tampuk kepemimpinan Ali setelah Rasul. Kemudian mereka menciptakan dalil-dalil yang lemah, yang palsu untuk menopang keyakinan mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita cerita tentang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an adalah sahabat yang banyak keistimewaannya. Saya akan sebutkan beberapa keistimewaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Yang pertama, dia orang yang pertama kali beriman di antara laki-laki dewasa. Karena ketika itu Abu Bakarlah orang ketiga yang beriman. Maksudnya ketiga di sini, sebelumnya dari kalangan anak-anak Ali radhiyallahu an, kemudian dari kalangan budak Zaid, Zaid ibn Harithah, anak angkat Rasul. Kemudian yang ketiga baru Abu Bakar. Tetapi dua manusia, Ali dan Zaid ini kan berada di rumah Nabi. Tapi kalau dari luar rumah Nabi, yang pertama kali beriman adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Walaupun ada khilaf di antara ulama tentang keimanan Waraqah ibn Naufal. Apakah Waraqah ibn Naufal adalah orang yang pertama kali beriman dari kalangan orang-orang dewasa ataukah Abu Bakar? Sebagian ulama mengatakan Waraqah ibn Naufal beriman kepada Rasul itu hanya sekedar tasdik, hanya sekedar membenarkan saja, karena ketika itu Rasul belum diangkat jadi Rasul, hanya diangkat jadi Nabi, sehingga yang dihajatkan hanya tasdik, membenarkan saja. Dan itu yang dilakukan Waraqah ibn Naufal, membenarkan apa yang dialami Nabi SAW, pertemuan beliau dengan Jibril dalam bentuk asli. Kemudian Waraqah mengatakan, engkau telah menjumpai namus, binatang yang bersayap atau makhluk yang bersayap yang pernah menjumpai Musa dan Isa. Dari sini Waraqah beriman, hanya membenarkan. Tetapi Abu Bakar Siddiq bukan hanya membenarkan, tetapi juga mengikuti al-ittiba. Kenapa? Karena Nabi SAW sudah diangkat jadi Rasul. Jadi kalau diangkat jadi Nabi cukup membenarkan, tapi kalau sudah jadi Rasul harus diikuti. Lah Abu Bakar adalah orang yang beriman kepada Rasul, membenarkan Rasul dan mengikuti Rasul. Ini penjabaran para ulama tentang perbedaan imannya Waraqah dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian yang kedua, Abu Bakar orang yang pertama kali menjaharkan dakwah. Orang yang pertama kali menjaharkan dakwah. Kita tahu kisah Islamnya Abu Bakar itu tidak macam-macam. Beda dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Banyak kisah tentang keislaman mereka karena terbangun dari keraguan baru kemudian muncul keyakinan. Tapi Abu Bakar itu tidak dibangun dengan keraguan ketika masuk Islam. Sama sekali tidak ada keraguan. Wajar karena Abu Bakar itu sudah mengenal Rasul sedari kecil, semasa remaja, dewasa, sampai menjadi teman sebelum Islam.
kemudian dalam Islam, kemudian dalam hijrah, kemudian dalam jihad, dan begitu seterusnya. Sehingga ketika Nabi SAW kemudian meminta Abu Bakar untuk masuk Islam, tidak ada keraguan Abu Bakar untuk masuk Islam. Langsung dia mengucapkan 2 kalimat syahadat dan masuk Islam. Dan dia orang yang pertama kali menjaharkan dalam dakwah setelah Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, Abu Bakarlah orang yang pertama kali mengumpulkan Al-Quran. Setelah perang Yamamah, ma'ruf perang melawan Musailamah Al-Kadzab, banyak para penghafal Quran meninggal di situ. Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu an datang kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an untuk mengumpulkan Al-Quran. Pada awalnya Abu Bakar tidak mau, karena tidak pernah dilakukan Nabi. Tapi karena melihat bahwa ini sebuah masalihul mursalah, maslahatnya besar, sebab kalau seandainya tidak ada mushaf, kemudian para penghafal Quran gugur, tentu lambat laun mushaf akan ditinggalkan manusia, Quran akan ditinggalkan manusia. Maka Abu Bakar pun kemudian mendapatkan hidayah untuk mengumpulkan pertama kali lembaran-lembaran Al-Quran. Kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu juga orang yang pertama kali menginfakkan hartanya dari kalangan laki-laki, tentunya setelah Khadijah bintu Khuwailid. Bahkan Nabi SAW mengatakan, aku tidak pernah merasa aman untuk menggunakan harta-harta kalian kecuali harta Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Seolah-olah harta Abu Bakar adalah harta Nabi, sehingga Rasul bisa bermuamalah dengan harta Abu Bakar sesuka hati Rasul dalam berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan dia pernah menginfakkan semua hartanya 2 kali. Pertama dalam pendanaan hijrah Rasul, yang kedua dalam perang Tabuk. Kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an adalah orang yang dihabarkan pertama kali dari 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga, yang disebut dengan al-asyaratu al-mubashshiruna bil jannah. Maka yang pertama kali Rasul menyebutnya adalah Abu Bakrin fil jannah, Abu Bakar di surga. Kemudian juga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, rumahnya adalah rumah yang pertama kali semua keluarganya masuk Islam. Tidak ada di zaman itu yang satu keluarga masuk Islam. Ya, mungkin suaminya masuk Islam, istrinya tidak. Istrinya masuk Islam, suaminya tidak. Anaknya masuk Islam, orang tuanya tidak. Orang tuanya masuk Islam, anaknya tidak. Begitu seterusnya. Tapi Abu Bakar bisa membawa keluarganya masuk Islam. Dan dia keluarga pertama, rumah pertama yang seluruh keluarganya masuk Islam. Bahkan 4 generasi semua jadi sahabat Nabi. Abu Quhafa, ayahnya Abu Bakar, Abdullah ibn Uthman, ayahnya Uthman, atau dikenal dengan Abu Quhafa, masuk Islam, walaupun masuk Islamnya telat setelah Fathu Mekah, dan menjadi sahabat Nabi. Kemudian Abu Bakar sendiri putranya Abdullah ibn Uthman, atau dikenal dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, juga jadi sahabat Nabi. Kemudian putranya Abdurrahman juga masuk Islam dan berjumpa dengan Rasul dan jadi sahabat Nabi. Kemudian anak daripada Abdurrahman juga masuk Islam walaupun masih kecil dan berjumpa dengan Rasul dan menjadi sahabat Nabi. 4 generasi semua jadi sahabat Nabi. Tidak ada di sahabat selain Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian juga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu adalah orang yang kedua setelah Nabi SAW di dalam hijrah, dan tidak ada sahabat yang diizinkan hijrah bersama Rasul. Setiap ada sahabat izin hijrah, maka Rasul mengatakan silakan hijrah pergi. Semua sahabat diizinkan semuanya, kecuali Abu Bakar. Apabila dia izin hijrah, maka Rasul mengatakan tidak untuk. Terus sampai Abu Bakar heran, semua sahabat diizinkan hijrah kecuali dia. Rupanya Nabi SAW sudah merencanakan bahwa dialah satu-satunya di antara seluruh sahabat yang akan menjadi teman dia dalam hijrah. Sampai suatu siang
Nabi SAW keluar di waktu zahirah, di waktu ketika orang Arab jarang keluar karena memang panas terik luar biasa, tengah-tengah siang hari. Rasul keluar ke rumah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Di situ ada Asma dan Aisyah, masih kecil. Nabi SAW risih dengan kedua putri Abu Bakar ini, karena beliau akan bicara tentang 4 mata soal hijrah. Tapi Abu Bakar mengatakan, tidak, mengapa wahai Rasul, kedua putriku ini masih kecil dan dua-duanya masuk Islam. Ceritakan saja. Maka Nabi SAW mengatakan, ya Aba Bakrin, innallaha qad adzina li bil hijrah. Wahai Abu Bakar, Allah sudah izinkan aku untuk hijrah. Ketika mendengar itu, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu langsung mengatakan, as-suhbatu suhbatu ya Rasulullah. Bolehkah aku menjadi temanmu dalam hijrah Rasul? Maka Rasul mengatakan, as-suhbatu suhbatu ya Abu Bakar. Iya, engkau akan jadi temanku dalam hijrah. Tiba-tiba fabaka Abu Bakrin. Abu Bakar menangis karena bahagianya sehingga dia menangis. Kata Aisyah radhiyallahu anha, aku tidak pernah melihat orang sebahagia mampu menangis kecuali ketika aku melihat ayahku menangis, karena bahagia diajak hijrah bersama Nabi SAW. Bahkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu adalah orang yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, tsaniyasnaini idh huma fil ghar. Dia adalah salah seorang dari 2 orang yang ketika keduanya berada dalam gua, maksudnya di gua Sur, dalam perjalanan hijrah. Nabi SAW dan Abu Bakar berada dalam gua itu, dan itu keistimewaan Abu Bakar, berada satu gua bersama Nabi SAW dalam gua Sur itu. Sampai Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, idh akhrajahu alladhina kafaru tsaniyasnaini fil ghar tsaniyasnaini idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Sampai turun ayat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan Abu Bakar dan Rasul dalam gua tersebut. Kemudian juga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an adalah orang yang sangat dipercaya Rasul dalam al-istisyar. Istisyar itu kalau Rasul meminta pendapat orang, bagaimana pendapat antum, bagaimana pendapat antum, nanti ujung-ujungnya pendapat Abu Bakar yang diambil. Semua bisa berpendapat, tapi ujung-ujungnya pendapat Abu Bakar yang diambil. Seperti ketika namanya kasus tawanan perang Badar, 70 tawanan perang Badar, Rasul meminta pendapat para sahabat termasuk Umar, yang ketika itu sangat keras pendapatnya agar tawanan Badar itu dibunuh saja karena mereka musuh Allah dan Rasulnya. Ketika Rasul mengatakan kepada Abu Bakar, kata Abu Bakar, sudah ditebus aja wahai Rasul. Yang tidak sanggup menebus, kalau dia bisa membaca dan menulis, maka setiap satu orang mengajari 10 sahabat Rasul membaca dan menulis anak-anak mereka. Lah salah satunya adalah Zaid ibn Thabit, bisa membaca dan menulis karena diajari tawanan Badar. Ya. Kemudian juga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an adalah orang nomor 2 dalam berdakwah. Ketika Nabi SAW pertama kali berdakwah, mengajak manusia ke dalam tauhid, datang Uqbah ibn Abi Mu'ayth, kemudian hampir mencekik Nabi. Datang lagi sahabat-sahabat yang lain hampir memukuli Rasul dengan sandal. Tiba-tiba Abu Bakar datang, kemudian mengatakan, ataqtulu rajulan yaqulu rabbi Allah, ataqtuluna rajulan yaqulu rabbi Allah. Apakah kalian hendak membunuh orang yang mengucapkan Rabb kami Allah? Da'uhu, tinggalkan dia. Tiba-tiba Uqbah bin Abi Mu'ayth dan kawan-kawannya melihat Abu Bakar ditinggalkan Nabi, giliran mereka mengeroyok Abu Bakar sampai hampir mati, mau pingsan. Sehingga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika pingsannya langsung diselamatkan oleh kabilahnya, dibawa ke rumah. Sampai-sampai mengancam kabilahnya Bani Taim, kalau seandainya Abu Bakar mati, maka nyawa dibalas nyawa. Ketika Abu Bakar siuman, ibunya menawarkan makanan dan minuman dan obat, tapi Abu Bakar justru mengatakan, kaifa halun Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kondisi Nabi? Bagaimana kondisi Nabi?
Kemudian juga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an adalah orang nomor 2 setelah Rasul dalam jihad, dalam perang Uhud. Ketika Ibnul Qami'ah membunuh sahabat Nabi SAW namanya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini serap perawakan, itu mirip dengan Nabi. Perawakannya itu mirip dengan Nabi, sehingga disangkanya Mus'ab itu Nabi dalam peperangan. Ibnu Qami'ah mengejar Mus'ab bin Umair dan berhasil membunuhnya. Tiba-tiba dia merasa telah membunuh Nabi, berteriaklah, "Qutila Muhammad, Muhammad sudah mati." Tiba-tiba kemudian peperangan berhenti, karena inti mereka membunuh Nabi, apalagi di malam hari. Tidak ada lagi yang melanjutkan, masing-masing kembali ke kemahnya masing-masing. Abi Sufyan yang ketiga itu kurang yakin kalau Rasul sudah meninggal. Dia berteriak di hadapan kemah-kemah para sahabat Rasul, karena malam-malam tidak lihat. Kata Abu Sufyan, "Afiku Muhammad." Muhammad ada di situ. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu bersembunyi mengatakan di hadapan para sahabat, "La tujib." Jangan kau jawab, jangan kalian jawab. Kemudian terus sampai 3 kali Abu Sufyan mengatakan, "Afiku Muhammad." Muhammad masih hidup di situ. Kata Rasul, "Jangan dijawab." Maka kemudian Abu Sufyan beralih, "Afikum Abu Bakar." Yang pertama disebut setelah Rasul, apakah Abu Bakar masih hidup? Kata Rasul, "Jangan dijawab." Sampai 3 kali. Baru Rasul mengatakan, Abu Sufyan mengatakan, "Afikum Umar." Apakah ada Umar di situ? Kata Rasul, "Jangan dijawab." Umar pula tak bisa nahan diri. Kata Rasul, "Jangan dijawab." Mana Umar bisa dinasihati? Berdiri dia. "Ana Umar," katanya. "Saya Umar, di samping saya ada Abu Bakar dan Rasul sallallahu alaihi wasallam masih hidup." Maka Abu Sufyan mengatakan, "Sadaqta ya Ibnul Khattab wa kadzaba Ibnul Qami'ah." Engkau benar wahai Ibnul Khattab, dan telah berdusta Ibn Qami'ah yang mengatakan sudah membunuh Nabi. Ya. Artinya bahwa yang dikehendaki dalam peperangan itu 3 orang ini. Ya. Mereka hendak membunuh Rasul, Abu Bakar dan Umar. Makanya Abu Bakar itu orang nomor 2, Umar orang nomor 3 dalam jihad. Karena itu jadi sasaran empuknya orang-orang mereka, tapi tidak pernah menyentuh 3 orang ini. Padahal 3 orang ini semua ikut perang, baik Abu Bakar, baik Umar bersama Rasul. Tidak pernah satupun peperangan kecuali ikut bersama Nabi, tapi tidak pernah disentuh, artinya tidak pernah mengalami kecelakaan serius. Sampai setelah wafatnya Rasul pun keduanya masih hidup dan menjadi khalifatul Islam setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu adalah orang yang paling cerdas dari seluruh para sahabat Rasul, yang paling paham dengan maksud wahyu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, Rasul berkhutbah, dan itu khutbah terakhir. Setelah itu Rasul tidak berkhutbah lagi karena beberapa kali setelahnya Rasul meninggal. Lah salah satu isi khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? "Inna Allaha khayyara 'abdan baina dunya wa baina ma indallah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih seorang hamba antara hidup di dunia ataukah menyusul teman-temannya fi rafiqil a'la, di surga yang paling tinggi, rafiqil a'la. Rasul tidak menyebutkan siapa-siapa. Rasulullah yang mengatakan abdan, Allah memilih seorang hamba. Tiba-tiba Abu Bakar menangis. Di saat Rasul sedang berceramah, Abu Bakar menangis, seolah-olah tangisan Abu Bakar memutus ceramah Nabi. Semua pandangan melirik kepada Abu Bakar. Maksudnya diam, Rasul lagi bicara. Tapi Abu Bakar tidak diam, malah kemudian berteriak mengatakan, "Fadainaka bi abaina, fadainaka bi ummahatina, fadainaka bi auladina, fadainaka bi amwalina." Ya Rasulullah, kami tebus dengan bapak kami, dengan ibu kami, dengan anak kami, dengan harta kami. Orang pun marah dan mengatakan, "Lima qata'ta kalaman Nabi." Hei Abu Bakar, kenapa kau putus ucapan Nabi? Biarkan dia bicara. Da'u yatakallam. Tapi Abu Bakar terus saja ngomong. Sampai Nabi mengatakan, "Da'u Abu Bakrin yatakallam." Biarkan Abu Bakar bicara. Setiap pintu masjid sudah tertutup bagi kalian kecuali pintu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu.
Abu Sa'id Al-Khudri atau Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, ketika selesai peristiwa itu dan Nabi SAW sudah meninggal dunia, setelahnya beberapa hari setelah khutbah itu, baru kata Abdullah bin Abbas, Abu Sa'id Al-Khudri kalau tidak salah, mengatakan, wallahi Abu Bakar adalah orang yang paling paham di antara kami, karena kami tidak tahu maksud ucapan Rasulullah memilih seorang hamba. Yang dimaksud hamba di sini maksudnya Rasulullah, tapi sahabat tidak tahu kecuali Abu Bakar yang tahu bahwa yang dimaksud abdan hamba dalam khutbah Rasul adalah Rasul sendiri. Karena setelah khutbah ini beberapa hari setelahnya kan Rasul meninggal. Itulah kecerdasan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Makanya Abu Bakar itu orang yang paling alim dan yang paling fahim, orang yang paling alim dan paling faham terhadap wahyu Nabi, wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi SAW. Kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu juga orang kedua setelah Rasul dalam sholat. Ketika Rasul sakit parah, sebenarnya Rasul itu ingin berusaha bangkit mengimami manusia, tapi setiap Rasul kemudian mengambil air dan membasuhkan di kepalanya, langsung pingsan. Jadi siuman pingsan lagi, sehingga kayaknya dia tidak sanggup. Maka dia panggil Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, mengatakan, muru Abu Bakrin bi an yusalliya bin nas, perintahkan bapak Abu Bakar imami manusia. Aisyah radhiyallahu anha tidak mau, karena dia menghargai Rasul. Tidak mungkin Rasul masih hidup bapaknya sudah jadi imam. Sehingga Aisyah cari alasan dan mengatakan, ya Rasulullah, suruh Umar saja, jangan ayahku. Terkesan lancang, masa Rasul masih hidup Abu Bakar gantiin. Aisyah cari alasan, perintahkan Umar saja. Kata Rasul, muru Abu Bakrin bi an yusalliya binas, tidak, perintahkan bapakmu. Aisyah mengatakan, inna abi rajulun bakka, bapakku itu tukang nangis Rasul, kalau dia sholat suara tangisannya lebih tinggi dibandingkan bacaannya. Umar saja Rasul. Rasul mengatakan, muru Abu Bakrin, tidak, perintahkan bapakmu. Akhirnya sampai kemudian 3 kali baru Aisyah radhiyallahu datang kepada Abu Bakar menyampaikan wasiat Rasul untuk menggantikan imam beliau. Maka Abu Bakar menjadi imam di saat Rasul hidup dan di saat Rasul sakit. Tentu Nabi SAW ada alasan. Bukankah Nabi SAW pernah mengatakan, ambillah Al-Quran dari 4 orang, dan tidak disebut Abu Bakar di situ? Ubay ibn Ka'ab, Mu'adz bin Jabal, Abdullah ibn Mas'ud, Salim maula Abi Hudzaifah. Artinya Abu Bakar tidak masuk dari orang-orang yang direkomendasikan diambil Quran. Padahal imam sholat itu yang diperlukan adalah orang yang paling pakar dalam Quran, kan? Tapi bukan itu maksudnya. Nabi SAW memerintahkan Abu Bakar itu karena ada sesuatu yang jauh lebih besar daripada hanya sekedar mengimami sholat manusia. Apa itu? Suksesi kepemimpinan Abu Bakar setelah wafatnya Nabi. Sebelum Abu Bakar memimpin umat, maka Rasul mengisyaratkan memimpin kaum muslimin dalam masjid. Itu maksudnya Nabi SAW. Dari sini kata para ulama, diangkatnya Abu Bakar menjadi khalifah itu bin nas, dengan nas, bukan dengan bermusyawarah. Ya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu, orang nomor 2 dalam haji. Ketika Nabi SAW Fathu Mekah, membebaskan kota Mekah, kemudian 2 tahun atau 3 tahun setelahnya Rasul melaksanakan Hajatul Wada. Namun sebelum Hajatul Wada pada tahun ke-10 Hijriah, maka tahun 9 Hijriahnya Rasul memerintahkan Abu Bakar untuk haji. Jadi sebelum Rasul haji, Abu Bakar dulu haji, supaya ya mentartibkan gitu ya, bahwa Rasul akan datang itu kan harus ditartibkan. Mungkin kalau sekarang ini, kalau saya mau diundang sama antum, kan antum ada namanya event organize ya, nah, ditata dulu kan. Nah, Rasul mau datang nih, Abu Bakar itu diutus dengan bersama sebagian kaum muslim itu haji. Baru setelah itu tahun depannya Rasul haji. Dari sini menunjukkan Abu Bakar orang nomor 2 dalam haji, termasuk juga dalam khilafah. Dalam khilafah, ketika Nabi SAW meninggal dunia, maka Nabi SAW diperselisihkan soal di mana dikubur.
Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an kemudian mengatakan, aku pernah mendengar Rasul mengatakan setiap nabi dikubur di situ dia meninggal. Maka digeserlah tempat ranjang Rasul, di bawahnya digali, di situ Rasul meninggal. Maka di situ Rasul dikubur. Sebelum dikubur terjadi khilaf soal khilafah. Orang-orang Ansar sudah menjauhkan Sa'd bin Ubadah. Tapi Abu Bakar kemudian mengatakan, aku pernah mendengar Rasul mengatakan al-a'immatu min Quraisy, pemimpin dari suku Quraisy, pemimpin dari Muhajirin. Tidak ada Ansar jadi pemimpin. Ansar itu jadi wazir menteri saja. Akhirnya dari perkataan ini tidak pernah orang Ansar jadi pemimpin. Semua pemimpin dari Muhajirin. Khulafaur Rasyidin Muhajirin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Hasan. Kemudian Daulah Umayyah Muhajirin, Daulah Abbasiyah Muhajirin. Terus orang Ansar tidak pernah kebagian jadi pemimpin. Tetapi al-jaza'u min jinsil amal. Walaupun mereka merasakan bagaimana bengisnya kepemimpinan setelah Khulafaur Rasyidin gitu ya, dari fase kerajaan, tetapi pahala mereka atas kesabaran di dunia Allah berikan pahala mereka di akhirat dengan orang yang pertama kali meminum telaga Rasul sebelum orang-orang Muhajirin. Orang Ansar dulu, Muhajirin belakangan. Sebagaimana di dunia orang Muhajirin di depan, orang Ansar di belakang, di akhirat Ansar di depan, Muhajirin di belakang, gitu loh maksudnya. Mereka mendapatkan keistimewaan di akhirat. Ya. Kemudian juga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu orang nomor 2 dalam qadha, memutuskan sebuah perkara. Apabila Nabi SAW meninggal dunia, maka orang datang kepada Abu Bakar. Karena Abu Bakar lah yang direkomendasikan Rasul untuk diambil fatwanya, baru kemudian kepada Umar. Walaupun di zaman Rasul, orang yang boleh memberikan fatwa itu kan 6 orang, 3 dari Muhajirin, 3 dari Ansar. Dari Muhajirin Umar, Utsman, Ali. Dari Ansar Ubay bin Ka'ab, Mu'ad bin Jabal dan Zaid bin Thabit. Ya. Tapi bukan berarti ketika Abu Bakar tidak masuk dalam 6 orang mufti di zaman Rasul, kemudian 6 orang lebih hebat dibandingkan Abu Bakar. Tidak. Abu Bakar orang yang paling paham. Ya. Makanya Rasul mengatakan, iktadu billadaini min ba'di Abi Bakrin wa Umar. Ikutilah 2 manusia sepeninggalku, Abu Bakar dan Umar. Dari sini rekomendasi Nabi SAW. Termasuk juga di sini perkataan mu'alif rahimahullahu ta'ala bahwa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an adalah orang yang dikubur, dikebumikan persis di samping Rasul. Sebelah sini kuburan Rasul, sebelah kanannya ke bawah sedikit Abu Bakar, kemudian sebelah kanannya lagi baru Umar. Jadi berjajar gini kuburannya, di sini aku dan gini, gitu ya. Zigzag nih, di sini sini. Lah Abu Bakar persis di samping Nabi SAW. Dari sini secara khulasah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu teman Rasul di masa remaja, bahkan ketika di masa dewasa dan Rasul menjadi pengusaha sebagai tajir sebelum Islam. Abu Bakar teman di dalam Islam, Abu Bakar teman setelah Islam, Abu Bakar teman di dalam hijrah, Abu Bakar teman di dalam jihad, Abu Bakar teman setelah hijrah, dan Abu Bakar juga akan menjadi teman Rasul sampai dikubur di samping Rasul, dan tentu keduanya akan berjumpa fil jannatin na'im, di surga yang penuh dengan kenikmatan. Itulah khulasah daripada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian orang yang kedua, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Orang ketiga setelah Rasul, Abu Bakar, kemudian Umar. Banyak yang cerita-cerita di masyarakat yang mungkin antum pernah dengar juga, ya, bahwa sebab keislaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu adalah ketika dia hendak membunuh Nabi, sudah membawa pedang menuju rumah Arqam bidari Arqam. Di tengah jalan kemudian ada seorang sahabat yang menyembunyikan keislaman, kemudian ngomong mengatakan, ya Umar, ila aina tadhhab? Anda pergi ke mana? Kata Umar, liaqtulu Muhammadan, aku akan membunuh Muhammad. Kemudian sahabat yang menyembunyikan keislamannya ini mengatakan, maukah kutunjukkan sesuatu yang jauh lebih hebat dibandingkan kau mendatangi Muhammad? Kata Umar, apa itu?
adikmu Fatimah dan suaminya Sa'id bin Zaid masuk Islam. Oh, langsung dia putar balik, ya kan? Ketika sampai di rumah adiknya Fatimah, rupanya di situ ada Khabbab bin Arat sedang mengajarkan Quran kepada keduanya. Dan Umar sempat mendengar. Tidak ada salam, tidak ada kalam, rumah langsung dijebol, pintunya langsung masuk, kemudian langsung dihantam Fatimah dan Sa'id, dipukul sampai keluar darah. Baru setelah melihat Fatimah adiknya dipukul sampai keluar darah dari telinganya, kemudian dia pun kasihan. Akhirnya kemudian dia pun melunak dan meminta lembaran yang di tangan Fatimah untuk dikasih dia. Tapi Fatimah mengatakan, jangan, engkau najis. Kalau kau hendak memegang lembaran maksudnya yang isinya Quran itu, kau mandi dulu sana. Akhirnya Umar pun mandi, kemudian baru dibolehkan memegang lembaran itu dan dibacalah surah Toha. Dari situlah Umar akhirnya dapat hidayah, kemudian mendatangi Nabi SAW dan masuk Islam. Secara riwayat hadis ini, riwayat ini semua lemah, baik secara sanad atau secara matan. Ulama melemahkan kisah ini. Tapi kan ini kisah yang masyhur kan? Kisah yang masyhur keislaman Umar itu biasanya orang-orang kalau menceritakan mesti ini, kisah yang ini nih. Padahal secara sanad dan matan ini lemah. Bagaimana mungkin logika ya? Dia sudah memukul Fatimah, kemudian memukul Zaid, tiba-tiba disuruh mandi dia mau. Anda bisa lagi emosi. Antum saja lagi emosi gitu, habis mukul istri lagi emosi gitu. Janganlah dipukul istri antum. Maksudnya ini kalau lagi emosi tiba suruh mandi, masa mau kan itu. Yang kedua, kemudian dia suruh mandi karena untuk megang mushaf, dia kafir. Nah, apa manfaat mandinya? Manfaat mandinya apa? Kecuali dia mandi masuk Islam, nggak ada manfaatnya, dia masih kafir dia mandi. Sehingga para ulama mengatakan matanya mungkar, sanadnya lemah. Lalu cerita keislaman Umar yang sahih itu seperti apa? Wallahu alam, ada riwayat daripada Mujahid, dan ini yang dianggap mungkin paling akrab lah, walaupun mungkin juga ada ulama yang mengkritik tentang kesahihannya, tetapi ini yang paling sahih. Jadi kisahnya Umar bin Khattab radhiyallahu masuk Islam itu begini. Ketika Nabi SAW berada di Masjidil Haram dan sholat di Ka'bah, maka Nabi SAW ketika sholat dia membaca surah Qaf, dan Umar ketika itu ada di situ. Ya. Maka Nabi SAW membaca surah Qaf, salah satunya innahu la qawlu rasulin karim wa ma huwa biqauli syairin qalilan ma tu'minun wala biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun tanzilun mir rabbil alamin walau taqawwada alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al watin fama minkum min ahadin anhu hajiz. Jadi ketika Nabi SAW membacakan innahu la qaulu rasulin karim, sesungguhnya Al-Quran itu ucapan Rasul, maksudnya Jibril yang membawa risalah kepada Nabi SAW yang karim. Apa kata Umar dalam hatinya? Itu bukan Jibril tetapi syaitan. Kemudian ketika Rasul mengatakan wa ma huwa biqauli syair, sesungguhnya Quran itu bukan perkataan orang syair, kata Umar, bahkan itu perkataan syair katanya. Kemudian ketika Rasul mengatakan wala apa namanya summa wala biqauli kahinin qalila ma tadhakkarun, ketika dia mengatakan Quran bukan perkataan kahin, di sini mengatakan shadaqta, engkau benar, itu bukan perkataan dukun. Ya. Pertama dia meragukan, tetapi ketika Rasul membaca wala biqauli kahin, bahwa Quran itu bukan ucapan dukun, dan Umar memperhatikan. Umar itu orang cerdas, cerdas sekali ikhwan Umar itu, karena di zaman jahiliyah dia itu bisa membaca, bisa menulis. Sedikit sekali orang jahiliyah yang bisa membaca, bisa menulis. Nabi saja ummi, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Dan dia orang yang suka belajar. Umar itu dia ahli syair, makanya dia menjadi pemimpin delegasi setiap kabilah yang bermasalah. Karena kabilah Umar, kabilah Bani Adi itu terkenal
orang yang mengislah di antara kabilah-kabilah yang berselisih. Lah ketuanya Umar. Jadi dia cerdas. Nah, mungkin orang cerdas dipilih jadi ketua. Ya kan? Jadi ketika dia mendengar surat Qaf dibacakan sampai kepada walau taqawwala alaina ba'dal aqawil akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu alwatin fama minkum min ahadin anhu jahizin, bahwa seandainya engkau wahai Muhammad membuat-buat yang tidak diwahyukan Allah kepadamu, maka kami akan tarik tangan kananmu, kami akan putus urat nadimu. Maka seterusnya, lalu dari silah kemudian hidayah masuk ke hati Umar bin Khattab radhiyallahu an. Setelah selesai sholat, Umar mendekati Rasul, kemudian mengatakan, sadaqta ya Muhammad, fa inni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Inilah kisah yang paling sahih tentang keislaman Umar bin Khattab radhiyallahu, karena mendengar Rasul ketika sholat membaca surah Qaf. Dan banyak sahabat yang seperti ini Islamnya. Contoh saja umpamanya sahabat Zubair ibn Mut'im. Zubair bin Mut'im ini orang yang dendam kepada Rasul karena salah satu pamannya meninggal di perang Badar oleh tentara Rasul. Dendam, ingin membunuh Nabi. Maka dia pun berdiskusi dengan tokoh-tokoh Quraisy di Mekah dan ingin datang ke Madinah, menyamar dan akan membunuh Nabi. Berangkatlah Zubair bin Mut'im ini dari Mekah ke Madinah, menyamar sehingga orang tidak tahu kalau dia hendak membunuh Nabi. Ketika Nabi SAW sedang sholat maghrib, kita tahu orang sedang sholat tak mungkin bawa senjata, dan ada kesempatan untuk menyerang Rasul, karena Rasul ketika jadi imam dan masjid di zaman itu kan gelap gitu ya. Tiba-tiba Nabi SAW ketika itu dalam sholat maghrib membaca surat Tur. Lah Zubair bin Mut'im kan mengendap-endap tuh, sehingga ketika Nabi SAW membacakan surat Tur sampai kepada am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ardi bal la yuqinun, apakah berhala-berhala itu tercipta dengan sendirinya ataukah mereka tercipta dari sesuatu, ataukah mereka yang menciptakan langit dan bumi? Bahkan orang musyrik pun tidak yakin dengan keyakinannya. Sampai kepada ayat ini kata Zubair bin Mut'im, hatta kada qalbi an yatir, hampir-hampir hatiku terbang katanya. Betul juga ucapan dia tuh. Nah, dari situ dia masuk hidayah, dimasukkan lagi pedangnya ke sarungnya. Setelah Rasul salam berzikir, dia datang kepada Rasul, kemudian dia mengislamkan dirinya, asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Artinya banyak sahabat-sahabat yang masuk Islam gara-gara mendengar Al-Quran. Dan hari ini juga banyak, lihat orang-orang barat itu, banyak orang masuk Islam hanya gara-gara dengar suara azan masuk Islam. Ya, kalau sekarang orang Islamnya aneh, kalau dengar suara azan lari dia, nggak ke masjid. Orang kafir masuk Islam, ditanya orang Islam lari jauh-jauh dari masjid. Kalau bisa beli perumahan tuh jangan sampai yang samping masjid katanya, karena tidak nyenyak subuhnya katanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu an masuk Islam karena mendengar bacaan Al-Quran. Adapun keistimewaan Umar luar biasa, kurang lebih dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Dia orang nomor 2 setelah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an di dalam Islam. Ketika dia masuk Islam, Umar bin Khattab itu tidak tega melihat sahabat yang menyembunyikan keislamannya, beribadah di rumah-rumah mereka saja, tidak berani terang-terangan. Sebagian mereka menyembunyikan keislaman. Tidak tega Umar kayak gitu. Masa agama yang benar kok disembunyikan? Harusnya agama yang benar ya ditampakkan. Datang kepada Rasulullah, Rasul izinkan aku menampakkan keislamanku. Kata Rasul jangan. Datang lagi Rasul izinkan aku mengilankan keislamanku. Kata Rasul jangan. Sampai 3 kali. Tapi karena Umar memaksa, akhirnya Rasul mengizinkan. Datanglah dia ke rumah Abu Jahal. Digedornya rumah Abu Jahal. Ya, karena Umar dengan Abu Jahal itu juga masih ada kekerabatan. Dari istrinya Abu Jahal itu kan masih kabilahnya Umar bin Khattab. Jadi digedor tuh, ya Abul Hakam, inni ala dini Muhammad. Hei Abul Hakam, saya Umar, saya berada di atas agama Muhammad. Nggak berani dibuka lah sama Abu Jahal. Siapa yang tidak kenal Umar bin Khattab radhiyallahu? Abu Bakar hanya mencaci maki di dalam rumah. Waihaka ya Ibnul Khattab, celaka engkau ya Ibnul Khattab. Yang penting siapa Abu Jahal sudah tahu dia masuk Islam, datang ke rumah Umayyah, datang semua rumah pembesar Arab didatangi dia.
Sampai akhirnya datang ke pasar, dia mengiklankan keislaman di tengah pasar. Disitulah Umar dikeroyok dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, kelahi. Ada orang yang bisa kelahi seperti itu, dari pagi sampai sore kelahi aja. Apa enggak stres gitu ya? Enggak kalah Umar itu. Ya, sampai sore. Dari situlah izzah Islam muncul. Ya, kenapa? Merasa ada backing dari Amirul Mukminin. Nah, maka perlu juga backing dalam Islam itu ya. Makanya sahabat berani akhirnya sholat di depan Ka'bah karena ada Umar bin Khattab, apalagi Hamzah, kemudian masuk Asadullah dan sahabat-sahabat yang lainnya, sehingga akhirnya Islam jaya dengan masuknya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Adapun pembahasan secara singkat yang disebutkan Imam Barbahari tentang kalau kita datang ke kuburan Rasul, Abu Bakar dan Umar, mendatangi kuburan Abu Bakar, Umar dan Rasul SAW, itu ada dua hukum. Pertama, bagi penduduk Madinah itu hukumnya sunnah, ya ziarah kubur, sebagaimana Rasul mengatakan, inni nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakirukum al-akhirah. Dulu aku larang kalian ziarah kubur, sekarang aku perintahkan silakan ziarah kubur. Artinya bagi penduduk Madinah sunnah hukumnya secara ijma'. Tapi kita di sini, orang yang bukan orang Madinah, maka tidak boleh menyengajakan berziarah kubur dalam rangka beribadah kecuali di 3 masjid. Rasul mengatakan la tushaddu rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh menyengajakan safar untuk beribadah kecuali ke 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Tapi kalau sudah sampai di sana, kemudian antum ingin berziarah, ya, apalagi sudah sampai di Masjid Nabawi, ya sangat dianjurkan antum mengucapkan salam di situ, salawat kepada Nabi SAW, karena 1 kali salawat maka Rasul akan salawat 10 kali kepada kita. Wallahu a'lam. Sudah azan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.